Baik, kita mulai saja pertemuan KMMI Transformasi Digital kelas C pada siang hari ini. Ini Nur Setianingsih dari tadi masuk tapi keluar terus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali lagi di KMMI Transformasi Digital pertemuan 4 kali ini bersama saya Febrian Wahyu Kristanto, pengajar di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Hari ini kita masuk ke suatu hal yang sering kita alami ya, terus kemudian sering kita hadapi dan menjadi permasalahan kita bersama. Kita akan belajar mengenai virus komputer dan firewall. Mengapa sering kita alami? Anda pasti sudah menemui semua ya, yang namanya virus di komputer Anda masing-masing. Kalau Anda sering memakai laptop, memakai komputer, memakai gadget, pastilah ketemu yang namanya virus. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya share screen saya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, apa sih sebenarnya virus, terus kemudian bagaimana penanggulangannya, jenis-jenis virus apa saja, terus merusak apa saja, terus kemudian firewall itu apa, nanti kita akan pelajari hari ini. Yang pertama virus ya, virus itu seperti virus biologis ya, yang kita sekarang masih menghadapi era pandemi virus corona. Virus itu menyebar dengan cepat ya, dengan cepat. Tujuannya apa? Merusak ya, merusak. Merusak apa? Kalau virus secara biologi merusak kehidupan manusia. Kalau virus secara komputer, virus komputer dia merusak atau mengganggu user atau pengguna komputer atau pengguna internet, terus merusak file, merusak sistem operasi, bahkan merusak hardware ya atau sistem perangkat keras. Jadi pada intinya virus itu adalah program komputer atau software, dia software yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri. Saya kira saya tidak perlu memperpanjang ya bagaimana itu software, bagaimana itu hardware, dan bagaimana itu brandware. Brandware itu jelas manusia ya, brandware. Software itu perangkat lunak atau aplikasi, sedangkan hardware itu perangkat keras atau apa yang bisa disentuh itu perangkat keras ya, hardware. Terus kemudian software ini selain menggandakan dirinya, dia juga bisa menyebar dan menyalin dirinya sendiri untuk masuk ke dalam suatu program. Nah, terus kemudian selain menyebar juga merusak ya, dapat merusak. Merusak apa? Merusak dokumen, terus kemudian merusak hardware ataupun software juga. Terus kemudian intinya virus ini dijalankan agar mengganggu pengguna komputer. Tetapi juga ada virus yang tidak merusak seperti itu. Jadi virus itu ada dua jenis garis besar secara hierarki, virus yang merusak dan virus yang tidak merusak. Virus yang tidak merusak bagaimana Pak? Ya kita tidak terasa kalau kita terjangkit virus komputer kita, tetapi
bisa saja data kita dicuri, terus kemudian user password kita dicuri, terus kemudian mungkin kalau di HP ya sampai ke SMS atau WA kita juga lognya juga dicuri, terus kemudian sampai ke kamera ya, ke kamera HP juga bisa dicuri, itu virus. Terus jenis-jenis virus yang paling terkenal adalah malware ya, malware. Virus ini punya kapasitas atau bisa karakteristiknya bisa menduplikasi diri atau memperbanyak diri sendiri. Terutama virus ini merusak pada hardware, terutama, tapi tidak semua merusak hardware. Yang pertama yang sering sekali merusak hardware adalah virus worm ya, worm. Jadi dia memenuhi sel-sel hard disk ya, hard disk komputer kita sehingga kita dalam menyimpan data itu kesulitan seperti itu. Karena apa? Saat menyimpan data hard disk kita penuh. Dipenuhi apa Pak? Worm. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ini cacing ya. Cacing. Dipenuhi itu karena dia bisa menduplikasi diri sendiri virus itu. Sehingga sel-sel hard disk yang harusnya digunakan untuk menyimpan data dipenuhi oleh worm. Terus kemudian ada adware, ya. Adware ini apa? Virus yang isinya adalah dia seperti promosi-promosi, iklan-iklan. Jadi kalau kita sedang menjalankan software kita terus ada iklan masuk, terus kemudian ada promosi-promosi. Nah ini termasuk komputer Anda kena virus yang namanya adware. Terus dari seluruh malware, yang paling jahat ini ya, ransomware. Beberapa tahun yang lalu ada terkenal sekali nih, ransomware WannaCry, gitu, yang menginfeksi seluruh dunia ya. Dia sifatnya mengunci ya, mengunci sistem operasi, mengunci file yang ada, file-file penting yang ada, jadi tidak bisa dibuka lagi. Terus kemudian agar bisa dibuka bagaimana Pak? Ya kita membayar sejumlah uang ke pembuat virus seperti itu. Sehingga banyak sekali perusahaan besar yang terinfeksi ransomware WannaCry itu harus membayar sejumlah uang agar file-file pentingnya bisa terbuka. Terus kemudian spyware ini tidak berbahaya, tidak merusak, tetapi dia hanya spy ya, memantau atau memonitoring jalannya komputer kita, jalannya jaringan komputer kita, dan jalannya paket data kita, itu spyware. Nah, Brontok itu juga sama, ini buatan Indonesia ya, virus ini Brontok. Terus kemudian ada Trojan ya, Trojan. Dari katanya Trojan itu berasal dari kata Trojan ya, Trojan. Sejarahnya kan sejarah fisiknya ya, sejarah aslinya Trojan ini adalah sebuah kuda ya, sebuah kuda yang sangat besar gitu, yang dibuat oleh orang Yunani untuk menaklukkan kota Troy atau kota Troyan ya, kota Troyan bahasa Indonesianya. Nah, mengapa harus membuat kuda yang super besar? Karena itu sebagai hadiah kepada orang Troyan. Dan terkenal tidak bisa ditaklukkan ya saat itu oleh orang Yunani, sehingga dia mengirimkan kuda Troyan ini, dikirim ke Troyan, daerah Troyan, terus kemudian sebagai hadiah. Nah, mereka tidak tahu bahwa di dalam kuda itu ada pasukan-pasukan terbaik Yunani, ya kan? Setelah malam, terus kemudian kemudian keadaan memungkinkan, barulah pasukan-pasukan itu keluar dari kuda itu, kemudian merusak kota Troyan sehingga Yunani dapat melumpuhkan dan menguasai kota Troyan. Nah ini sejarahnya. Sama juga dengan virus Trojan, dia masuk ke komputer kita, kalau tidak ada trigger atau klik, atau Anda menjalankan secara tidak sengaja, dia ya tetap tersimpan di komputer kita. Tetapi kalau
di-trigger atau diklik secara tidak sengaja, dia baru berkembang untuk sebenarnya tidak merusak dia, tapi untuk mengambil data-data kita, gitu. Nah, ini virus Trojan. Nah, kebanyakan Trojan juga merusak lebih ke tampilan ya, tampilan itu Trojan. Terus kemudian hampir mirip dengan Trojan, kalau Trojan itu bentuknya file, kalau backdoor itu bentuknya game, download file, link, atau aplikasi-aplikasi lain. Ini backdoor. Jadi bentuknya adalah aplikasi. Terus kemudian tujuannya juga sama, untuk mencuri data, mencuri akses, mencuri user password, atau menguasai sumber daya yang ada secara tidak terlihat ya, secara tidak terlihat. Contohnya seperti ini. User password kita bisa terambil ya, terambil. Yang kedua, kalau di HP itu SMS atau WA kita juga bisa tersimpan atau disadap ya, disadap. Jadi orang yang menjalankan backdoor ini tahu bagaimana WA Anda, bagaimana SMS Anda, itu tahu. Terus kemudian ada juga yang menyadap masalah sampai ke kamera HP ya, sampai ke kamera HP itu depan belakang bisa dipilih mana yang mau disadap gitu kan. Anda tidak terasa kamera HP Anda itu aktif, terus dia melihat keadaan Anda di mana, ya kan, karena HP kan selalu ditenteng ya. Kalau bawa ditenteng, kalau umpamanya Anda lagi makan diletakkan di meja, ya kan, seperti itu. Tahu-tahu kuota HP Anda cepat habis, HP Anda cepat panas, seperti itu. Nah, bisa saja terinfeksi oleh backdoor. Nah, sebagai contoh, mungkin yang cewek-cewek di bidang IT ini ya bisa saja dijalankan. Hati-hati ini cowok-cowok ini. Cowok-cowok bilang ditanya ceweknya lagi di mana? Oh, ini lagi di kampus, ya kan? Tapi dia hidupkan backdoor-nya yang sudah terpasang di HP Anda semua cowok-cowok ini. Dihidupkan backdoor-nya ternyata tidak di kampus itu. Kan kelihatan dari kameranya disadap kan, kameranya dikuasai kan, bisa di remote seperti itu. Sehingga Anda tidak bisa bohong itu. Anda berada di kampus ternyata lagi main sama teman-temannya atau lagi kemana gitu kan. Nah, ini hati-hati juga ini cowok-cowok ya sekarang. Pak, bagaimana Pak? Saya kok pengen gitu ya. Silahkan belajar, nanti Anda bisa coba searching di internet tentang Metasploit ya, Metasploit gitu. Boleh dicoba-coba tapi jangan nakal ya. Artinya sekarang undang-undang ITE itu sudah berjalan gitu, sehingga kita harus hati-hati dengan pemakaian teknologi seperti itu. Pemakaian teknologi, pemakaian media sosial itu juga hati-hati. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di materi ke-6 ya, cybercrime dan juga cyber etik ya, etika cyber seperti itu. Terus kemudian virus berikutnya ada rootkit ya. Rootkit dia itu menyerupai sistem komputer, tetapi tujuannya dia mengubah setting atau mengubah atau merusak sistem operasi. Jadi sistem operasi Anda semua Windows tidak bisa bekerja, searching-nya tidak bisa bekerja, shortcut-nya juga bisa. Terus kemudian polymorphic virus, ya, polymorphic virus. Ini agak sulit ini virus ini dikendalikan karena dia bisa memodifikasi dirinya sendiri. Artinya bukan menjadi file yang aneh. Dia bisa memodifikasi jadi .xls, Excel ya, file Excel, .doc atau file Word atau bahkan .txt atau file teks. Seperti itu. Ini polymorphic virus. Terus Rogue ini kalau bahasa sekarang antivirus abal-abal ya,
Artinya dia berperan sebagai antivirus, terus kemudian nanti dia akan memberikan informasi virus-virusnya, terus ending-endingnya untuk menghapus ini, Anda harus transfer atau memberikan sejumlah uang kepada perusahaan penyedia virus Rockview ini. Terus kemudian kalau tidak, berarti kalau tidak diberi uang, dia akan bisa membuka celah-celah atau mendatangkan virus-virus yang lain. Nah ini agak berbahaya juga ini Rockview. Terus kemudian metamorphic virus ya. Metamorphic virus ini akan ya sulit dideteksi karena dia bisa mengubah kodenya sendiri secara mesin ya. Secara bahasa mesin dia bisa mengubah kodenya sendiri sehingga tidak terdeteksi oleh antivirus. Lah Pak, untuk penanganan metamorphic dan ini yang agak penting, agak sulit dikendalikan juga polymorphic virus dan metamorphic virus ini bagaimana Pak? Gitu. Ya paling aman memang kebanyakan tidak merusak ya ini. Terus kemudian yang paling aman ya tetap install ulang dan install hard disk ya. Bukan install hard disk reset hard disknya atau diformat ulang seperti itu. Ini beberapa virus yang ada dan terakhir yang di zaman sekarang sering kita ketemukan ya virus ponsel. Efeknya apa? Merusak virus ponsel. Berarti HP Anda bisa rusak, data Anda bisa tercuri, terus kemudian panggilan-panggilan HP Anda bisa memanggil sendiri, sehingga pulsa Anda akan bisa habis dan juga menghabiskan kuota internet penggunanya. Dari mana? Ya tadi kalau dipasangin backdoor Metasploit ya berarti siap-siap kalau yang dipasang adalah kamera, yang disadap adalah kamera, berarti siap-siap Anda tidak terasa kamera Anda itu kan merekam apa yang diminta oleh pemilik backdoor, terus kemudian dia akan kirim live stream berarti kan kuota Anda akan berkurang. Nah itu virus ponsel. Terus cara kerja virus bisa lewat email, ya tentu saja, makanya sekarang ada spam ya. Spam itu untuk menanggulangi virus via email. Kalau Anda buka email Anda ada folder spam, itu berarti dia menangkal konten-konten virus yang mengandung email. Seperti apa yang mengandung email? Biasanya konten virus yang ada, konten email yang ada gambarnya, atau link video, atau apapun itu. Atau pengirimannya dalam jumlah besar. Semua dalam 1 detik, dikirimi email sebanyak 1000 email ya, atau kalau bahasa kerennya adalah mail bombing ya, bom email. Nah itu bisa diakomodasi dengan spam seperti itu. Tetapi juga masih ada email-email yang bocor ya, bocor itu tidak lewat spam, bisa masuk ke kotak masuk. Nah di sini hati-hati, Anda jangan klik sembarangan ya. Kalau memang itu namanya aneh, ya enggak usah dibuka lah emailnya, karena ada virus yang bisa berjalan saat Anda baru membukanya saja dia sudah bisa berjalan, seperti dia sudah bisa aktif tanpa diklik ya, tanpa diklik baru dibuka aja emailnya, baru dibuka dia sudah jalan. Terus kemudian ada virus Trojan ya, Trojan ini cara kerjanya tidak merusak ya, tapi dia lebih ke mencuri data. Terus kemudian ada virus file ya, cara kerja yang lainnya virus file, dia merusak file-file dan dokumen yang ada. Terus kemudian virus shortcut ini juga sering kita ketemui, dia mengubah seluruh shortcut kita ya dengan gambar tertentu, sehingga kan kita kesulitan ya kalau tahu shortcut ya, shortcut itu yang di depan sendiri, yang di desktop itu kan ada menu. Nah itu kan pintasan ya, biar lebih cepat daripada ngeklik Windows terus cari aplikasinya ya pakai shortcut itu langsung klik seperti itu. Seperti kita pakai Zoom ini, saya juga pasang shortcut di desktop saya agar apa? Agar langsung klik Zoom-nya saja sudah jalan. Nah itu shortcut-shortcutnya diubah semua oleh virus, sehingga kan ribet kita cari. Mulai diubah dalam gambar,
sapi semua, seperti itu kan. Ya kan susah mau cari Zoom, mau cari menu-menu yang lain, mau cari pemutar musik dan sebagainya macam kan susah. Karena apa? Karena shortcut-nya diubah. Terus kemudian virus shortcut itu juga mempunyai kapasitas untuk hidden ya, hidden, menyembunyikan folder aslinya atau file aslinya. Jadi kadang Anda merasa, wah filenya kok hilang ya, kemana ya kemarin padahal di sini gitu kan. Nah belum tentu hilang, coba dilihat view-nya, ya view semuanya. Kadang itu hanya terhidden ya, warnanya kan jadi gelap gitu kan, tidak cerah gitu. Nah itu virus shortcut. Kelihatan sekali file hidden apa enggak, itu kan kelihatan dari warnanya. Kalau file hidden itu biasanya warnanya tidak cerah, secerah shortcut yang biasanya. Terus virus boot sector dia menyerang lebih ke hardware terutama hard disk ya, hard disk dan RAM. Terus stealth virus ini hampir mirip dengan metamorphic dan polymorphic ya. Dia termasuk polymorphic dan metamorphic. Dia bisa menyembunyikan dirinya sendiri sehingga tidak kelihatan terinfeksi dan sulit dideteksi oleh software antivirus ya. Nah ini virus makro ini juga yang sering diketemui di tempat kita. Ini menginvasi atau menyerang file-file bentuk Word dan Excel. Jadi mungkin yang punya virus makro ini dia akan masang kondisi saat pengguna ngetik terus kemudian di save. Nah, saat menekan tombol save ini virus makro akan berjalan. Itu bisa. Jadi kalau selama nulis tidak save atau tidak menyimpan, maka virus itu tidak akan berjalan. Tetapi kan tidak mungkin ya kita bekerja terus kemudian sudah banyak tidak di save, itu tidak mungkin. Harus di save kan. Nah, ini celah bagi virus makro. Jadi suatu software bisa dikatakan suatu virus jika yang pertama ini atau semua ya. Jadi tidak semua dipenuhi tidak apa-apa, tapi salah satu dipenuhi itu merupakan kriteria dari virus. Kemampuan untuk mendapatkan informasi atau menyadap informasi. Nah ini informasi itu kan jenisnya banyak ya. Ada tertulis, ada gambar, ada video dan kawan-kawannya. Terus kemudian kemampuan untuk memeriksa file atau spy atau memantau file, memonitoring file ya. Terus kemampuan untuk menggadakan diri, ini jelas sekali ya, menggadakan diri. Jadi dari satu virus menjadi banyak virus. Terus kemudian virus juga punya kemampuan kriterianya adalah melakukan manipulasi atau merusak data. Nah ini agak keras ya virus ini kalau sudah melakukan manipulasi dan merusak data. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana suatu virus bisa dikatakan kriteria virus atau bisa dikatakan menjadi suatu virus adalah kemampuan untuk menyembunyikan diri sendiri. Nah, tadi polymorphic dan metamorphic ya. Baik, tentu saja virus itu tidak bisa menyebar tanpa media. Nah, medianya apa saja, Pak? Seperti itu. Banyak hal. Yang pertama ada disket atau media storage. Media storage itu apa, Pak? Nah, ini disket. Nah, itu media storage namanya. Flash disk, hard disk eksternal, atau CD, ini juga yang namanya media storage. Nah, paling sering virus terjangkit via flash disk ya, karena kita colok dari komputer satu ke komputer yang lain, ya ke komputer dari komputer lain ke komputer kita. Lah ini kondisinya akan mudah terserang virus. Terus kemudian jaringan dan local area network, ada one wide area network atau antar kota. Saya kira kalau saya ngomong jaringan komputer itu artinya adalah dua komputer, minimal dua ya. Kalau satu belum bisa dikatakan sebagai jaringan komputer ya.
satu kecuali koneksi dengan internet itu baru bisa dikatakan sebagai jaringan komputer. Tetapi kalau secara harafiah jaringan komputer itu sendiri adalah minimal 2 komputer atau lebih yang berkoneksi secara bersama, bertukar informasi secara bersama, ya seperti itu. Itu jaringan komputer. Nah kemudian internet apa Pak? Internet adalah jaringan komputer yang berskala besar karena cakupannya seluruh dunia. Selain itu, cara virus menyebar juga bisa lewat software freeware, ya, software yang gratis. Kadang ada backdoor-nya juga. Shareware, ya, shareware itu adalah iklan, ya, iklan atau bahkan bajakan-bajakan, ya, VCD bajakan-bajakan bisa menjadi sarana untuk menyebar virus. Terus kemudian selain itu ada media yang lain adalah attachment pada email. Jadi yang sudah saya ceritakan tadi, transferring data atau file, dan download data. Jadi kalau Anda download, cuma download lagu, terus kemudian Anda klik, keluar di sebelahnya iklan, keluar di sebelahnya iklan. Nah, mending nggak usah di-download, karena itu berbahaya, ya, berbahaya. Mungkin ada backdoor, mungkin ada virus-virus yang lain, seperti itu. Ini cara virus menyebar. Terus kemudian pada intinya virus itu tujuannya adalah memperbanyak diri, terus merusak sumber daya komputer yang ada, terus kemudian sehingga dia tidak bisa bekerja maksimal. Nah, ini virus komputer. Terus kemudian kalau di operasi Windows, memang 95% jenis virus menyerang sistem operasi Windows, tetapi ada 5% yang menyerang Linux, ya, sistem operasi lain, ya, Linux, Mac, BSD dan sebagainya macam. Jadi kalau lebih aman, mungkin nanti laptop Anda bisalah diinstal Linux lah. Memang agak lebih ribet pakai Linux, tetapi powerful dan juga aman, lebih aman dari virus. Terus kemudian virus yang ganas itu juga bisa merusak perangkat keras, multiple virus, memory resident, dan seterusnya. Jadi kalau multiple, terus memori itu kan memori ini merusak RAM, ya, terus virus ini merusak hard disk. Directory itu merusak directory dan folder. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di YouTube-nya, ya. Difference between viruses, worms, and Trojans. Nah, seperti ini. Jadi hampir mirip, tetapi memang ada bedanya. Terus kemudian siklus hidup dari virus itu sendiri terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama dormant phase. Dormant phase itu apa, Pak? Dormant phase adalah fase istirahat. Jadi dari pembuat baru jadi, ya kan, tapi belum menyebar karena belum dimasukkan ke internet. Nah, nanti kalau sudah menyebar, maka masuk ke propagation phase. Terus kemudian virus itu tidak akan berkembang jika tidak di-trigger atau diklik atau dijalankan. Maka setelah triggering phase atau sudah di-trigger, maka execution phase, fase eksekusi. Sudah dijalankan berarti dia mengeksekusi, merusak data atau mencuri data. Nah, terus bagaimana Pak menanggulangi agar komputer saya tidak terjangkit atau terinfeksi virus? Kebetulan saya bukan orang IT, Pak. Jadi saya perlu tahu bagaimana cara jitu menanggulangi virus. Yang pertama tentu saja instalah dan update-lah antivirus sehingga Anda bisa rutin juga nyeken komputer Anda atau gadget-gadget Anda agar lebih aman dari virus, ya. Terus kemudian jangan lupa selalu perbaiki security update, ya, lewat Windows Update. Jadi kalau punya
WiFi lebih enak sih untuk update Windows. Terus jangan lupa aktifkan firewall juga. Firewall itu apa nanti kita pelajari di slide berikutnya ya. Terus buka folder itu via Windows Explorer. Itu ada di video di YouTube ya, bagaimana cara membuka folder via Explorer, terus kemudian bagaimana membuat firewall atau mengaktifkan firewall, seperti itu. Terus kemudian jangan juga dibiasakan oleh penyimpan, jangan dibiasakan untuk menyimpan data di C ya, di C, karena C itu kan isinya sistem operasi ya. Kalau Anda menyimpan data di C berarti secara otomatis apa, kalau softwarenya atau sistem operasinya bermasalah berarti data Anda juga bermasalah. Alangkah lebih baiknya kalau penyimpanan data di drive yang lain, drive D atau E, sehingga drive C isinya murni hanya sistem operasi saja. Tapi kalau kalau drive C-nya di format ulang, maka amanlah data kita, seperti itu. Terus kemudian jangan sembarangan ya buka link ya atau sembarangan download, itu sangat penting. Terus yang terpenting juga Anda mengenali bagaimana file, nama-nama file yang ada di komputer Anda. Kalau yang aneh mending dihapus saja. Terus kalau sudah parah ya, sudah terlanjur 6 ini belum dijalankan, 6 cara ini ya belum dijalankan, maka paling parah ya endingnya diinstal ulang sistem operasi atau kelihatan. Oke, atau format hard disk ya, atau format hard disknya. Terus jenis antivirus itu lumayan banyak jenisnya, menjadi 2, user antivirus user dan antivirus perusahaan atau jaringan atau apa ya, atau kantor-kantor lah, seperti itu. Jadi berdasarkan pengguna ada home user atau dan perusahaan. Jika home user itu update terus kemudian scan itu dilakukan sendiri, sedangkan untuk corporate atau perusahaan itu biasanya pakai client server, sehingga scanning antivirus tidak perlu di komputer masing-masing, langsung via server saja. Nah, ini cara mendapatkannya, ada antivirus gratis trial atau mencoba, besoknya bayar. Terus kemudian donasi ya, donasi itu membayar dulu untuk dapat antivirus ya, membayar dulu. Tetapi ini selamanya ya, modelnya selamanya. Selama komputernya tidak rusak, selama sistem operasinya tidak rusak, ya ini pakai free antivirus saja gitu. Nah, kalau perusahaan ya berbayar. Tapi kebanyakan untuk antivirus donasi ini juga cukup bagus ya, sehingga kita mendonasikan uang untuk keperluan tertentu, tetapi kita juga dapat faedah ya, dapat keuntungan, dapat antivirus secara lebih murah. Nah, ini contoh-contoh antivirus ya, sangat banyak sekali, tinggal dipilih aja, nanti websitenya juga ada, tinggal dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke firewall ya. Firewall itu namanya fire itu api, wall itu dinding, dinding api ya, dinding api. Jadi dia adalah suatu sistem keamanan dalam jaringan komputer ya, suatu sistem keamanan dalam jaringan komputer
Untuk apa? Untuk menangkal serangan dari komputer lain. Jadi gambarannya juga sama kalau kita lewat di metal gate ya, atau pintu metal kalau kita masuk ke bandara, masuk ke stasiun, masuk ke mall juga ada kadang, terus kemudian masuk toko-toko yang lain itu biasanya kalau kita masuk masih pakai HP atau sabuk pengaman, maka metal detektor itu akan bunyi sehingga Anda harus diperiksa oleh satpam ya, atau security. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka Anda akan diusir keluar dari ruangan tersebut. Sama juga dengan firewall, konsepnya seperti metal gate dan security tadi. Jadi jika ada serangan dari luar jaringan, ya, dari luar jaringan, maka dia akan blok atau membuang data yang aneh itu atau data yang mengandung serangan. Ya, nah serangan di sini belum tidak melulu yang namanya virus, tetapi ada serangan-serangan yang lain ya, dalam merusak komputernya, merusak servernya, dan sebagainya macam. Terus pada intinya secara umum firewall ini digunakan untuk mengontrol akses ya, baik akses ke masuk atau akses keluar ke internet. Pentingnya apa sih? Pentingnya firewall adalah semua jaringan itu harus melewati firewall, terus kemudian hanya lalu lintas data yang diperbolehkan oleh firewall. Jadi tidak semua data masuk keluar di jaringan komputer. Terus dia juga mempunyai kemampuan untuk menangkal serangan di dalam jaringan. Nah, ini gambarannya, ini jaringan lokal, ini internet. Nah, ini data-data yang aneh akan diblok oleh firewall. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti pintu gate ya, seperti tadi. Pak, bagaimana cara mengaktifkan Windows Firewall? Ini kalau keterangannya sudah aktif seperti ini ya, centang semua. Caranya Anda pakai Windows Server, Control Panel, terus kemudian sistem and security, Windows Defender Firewall, sampai seterusnya. Nah, nanti kalau Anda udah ambil, nanti di email atau gimana. Nah, terus kemudian nanti dilihat juga ya di YouTube ya, di YouTube bagaimana cara aktivasi firewall, bagaimana membuka file dengan Windows Explorer, itu nanti ada di YouTube. Oke, saya kira itu materi virus kita, virus komputer dan firewall pada kali ini. Mungkin saya akhiri presentasinya dan mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau malu juga bisa chat ya. Chatting seperti itu. Ada pertanyaankah? Izin bertanya, Pak. Baik. Nama terus kemudian asal kampus ya. Yunika dari Universitas Semarang. Oke, bagaimana Mbak Yunika? Ya, Pak, ini tadi kan kita kan dapat tugas ya, Pak ya. Diskusi ya, Pak, di e-learning. Ini Baik. mewakili teman-teman, Pak. Kalau laptopnya belum pernah kena virus gimana, Pak? Kan itu ada pertanyaan terkait pengalaman kita, komputer kita kena virus dan apa yang kita lakukan gitu kan, Pak? Nah, kalau belum pernah kena virus gimana, Pak? Kan itu pertanyaan seperti itu. Ya diceritakan saja. Artinya belum pernah kena virus, terus kemudian kira-kira kalau kena virus apa yang perlu saya lakukan? Seperti itu. Nah, menurut Anda aja gitu. Yang namanya diskusi kan? Oke, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Yunika. Yang lain mungkin?
Oh iya, saya tadi ngomong-ngomong masalah install ulang sistem operasi atau Windows atau reparasi laptop itu kalau di Semarang ya, itu berkisar antara untuk install ulang Windows yang baru berkisar antara 50.000 sampai 100.000 kalau di Semarang. Tetapi kalau di luar Semarang atau di luar Jawa mungkin lebih mahal ya. Saya enggak tahu tarifnya di luar Jawa atau di luar kota. Mungkin ada yang dari luar Jawa ini siang ini. Halo? Ada yang Banyak, Pak. dari luar Jawa? Kalau di sana servis komputer install ulang berapa tarifnya sekitar? Ini Rahel ini dari mana ya? Rahel Ananda Sitorus. Saya dari Jambi, Pak. Ah, ini dari luar Jawa ini. Sudah pernah reparasi laptop atau komputer belum? Pernah, Pak. Untuk instalasi Windows baru atau format Windows berapa di sana? Nggak ingat lagi, Pak. Udah lama. Di atas 100.000? Kayaknya sekitaran segitu, Pak. Oh, sekitar segitu ya. Oke, itu dari Jambi ya, sekitar 100 ribuan. Mungkin yang lain, ada pertanyaan lagi? Gracia Emmanuel Gewap ini dari mana ya ini? Gracia? Saya dari USM, Pak. Oh, dari USM ya? Iya. Tapi kok namanya luar Jawa ya ini ya? Iya, dari USM, tapi masih tinggal di luar Jawa, Pak, di Papua. Oh, dari Papua ya, Iya. Dari mana? Papuanya kota apa? Saya dari Papua Barat, Pak. Fak-fak. Oh, Fak-Fak ya. Iya. Berarti dekat apa itu kepala burung itu ya berarti ya? Iya, Pak, Sorong. Oh, dekat Sorong ya. Iya. Nah, ini aslinya Gracia mahasiswa USM tetapi dari Papua ya, ini dari dekatnya Raja Ampat ini, Sorong ini. Iya, Pak. Ya, oke, salam. Kalau di Papua reparasi komputer sekitar berapa? Kayaknya kalau virus-virus gitu mungkin sekitar 50, Pak. Oh, 50 ya? Iya. Oh, Paling ya, banyak sih 50. cukup terjangkau ya. Iya. Oke, terima kasih. Kadek Leoni ini dari mana ini? Kadek? Oh, belum jawab nih Kadek nih. Maria Rosari, Pasar Ibu, dari mana ini? Dari UNP, Pak. Dari mana? UNP. UNP Universitas itu mana? Negeri Padang. UNP, ya. Oh, ya. Kalau di Padang berapa servis komputer? Kurang tahu, Pak. Gitu ya. Kok pengen ambil transformasi digital ada apa? Maria? Oh, lagi sibuk ini Maria ini. Oke lah, seperti itu. Jadi saya kira untuk reparasi komputer untuk kepepetnya install ulang dari virus itu cukup terjangkau ya. Tetapi saya pesan agar datanya lebih aman itu disimpan saja di D atau di E, jangan di C. Nah, kalau memang sudah terpaksa tersimpan di
C ya. Lah saat install ulang Anda bilang sama tukang reparasinya, bilang saja di backup dulu Mas datanya seperti itu. Agar apa? Data Anda tidak hilang. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Nah, nama, asal kampusnya mana? Saya Rizky Aprianto dari Universitas Semarang. Nah, Mau tanya, semisal komputer kita itu udah terkena virus ya, Pak. Lalu kalau misal kita pakai sistem restore, itu virusnya bisa hilang nggak, Pak? pakai sistem restore itu kan berarti dipasang dulu ya. Maksudnya Iya, Pak. diinstal dulu sebelum virusnya terjangkit ya. Artinya saat baru komputer Anda pasang sistem restore. Nah, tetapi kan settingan itu kembali ke settingan awal ya, sehingga data-data Anda kan tidak tersimpan dengan baik seperti itu kan, karena semuanya di-restore, maksudnya di-restore lagi. Jadi kalau komputer Anda modelnya sistem restore, berarti Anda dalam menyimpan data, ya jangan di C, simpanlah di D atau di E, seperti itu. Karena saat restore, drive C itu kan dikembalikan reset ulang seperti itu. Bisa seperti itu virusnya hilang gitu. Tapi kalau virusnya di D atau di E ya saat di restore ya dia jalan lagi. Jalan lagi seperti itu. Nah, paling aman juga selain restore juga antivirus juga harus jalan ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, yang lain sudah cukup memuaskan belum? Mas siapa tadi? Sudah cukup, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Bapak mau nanya, Baik. saya Rahel dari Universitas Jambi. Kalau misalnya Pak kita buka internet gitu kan, terus kayak misalnya mau download atau buka web gitu, nah itu tuh sering muncul iklan-iklan atau kayak download lagu gitu Pak, malah sering kayak suruh download aplikasi yang lain gitu, malah dibawa ke Play Store download apa gitu kan Pak. Nah itu termasuk virus juga Pak? Ada yang termasuk virus, ada yang cuma adware. Saya tadi sudah jelaskan adware, advertising malware ya, advertising malware. Jadi isinya promo, terus kemudian pop up seperti itu ya. Artinya Anda klik ini download malah masuk di web yang lain yang isinya promosi. Jadi kalau modelnya seperti itu, kalau cuma dilihat saja enggak masalah sih modelnya adware. Tapi kadang ada yang download ke kita, tapi itu isinya adalah software yang ada virusnya gitu. Nah kalau softwarenya aneh, siapa tadi dari Padang tadi? Rahel ya? Dari Jambi Pak. Oh ya, dari Jambi tadi Rahel seumpama download file tersebut, downloadnya MP3 lagu ya, terus kemudian masuk ke komputer kita kok aplikasi bukan MP3, jangan dijalankan, dihapus saja. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang kayak ada iklan-iklan gitu ya ditutup aja, enggak usah diteruskan kliknya gitu. Biasanya kalau Anda download lagu itu dikliknya sampai 3 kali ya. Sekali iklan, keluar iklan, close. Sekali lagi diklik, keluar iklan, close. Sekali lagi diklik baru bisa download file aslinya, seperti itu. Tapi kalau downloadnya MP3 kok di hasil downloadnya kok aplikasi,
Nah, ini tidak usah dijalankan, dihapus saja. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oh, maaf dari Maria Rosaria tadi. Maaf Pak, sinyal saya hilang-hilang timbul. Hilang-hilang timbul. Ya. Ini bahasa Padang ini. Hilang-hilang timbul ya. Hilang-hilang timbul karena pakai WiFi di tempat magang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti absensi dikerjakan, absensi ditulis ya. Bukan ditulis sih, diisi, terus kemudian kegiatan di e-learning dijalankan ya. Di situ ada backup materinya via YouTube, silakan dilihat lebih lanjutnya. Terus kemudian ada juga ini, ada tugas, penugasan mandiri, terus ada diskusi juga dikerjakan, materinya juga di-download. Karena kalau kita ngomong e-learning semua otomatisasi ya. Jadi kalau Anda tidak akses, ya kelihatan sekali Anda keaktifan Anda di pembelajaran seperti itu. Jadi kalau saya pesan, karena era kita era pandemi dan eranya e-learning, semua apa yang diposting itu dibuka. Agar apa? Paling tidak aktivitas Anda, keaktifan Anda bisa diketahui oleh diketahui oleh pengajar ya. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sekian ya. Sudah jam 3 waktu Indonesia Barat, berarti Indonesia Tengah. Dari Indonesia Tengah ada enggak nih? Indonesia Tengah tadi Kadek ya, Kadek cuma enggak bales ya. Kadek dari Bali berarti kalau namanya sih dari Bali ya ini Kadek Leoni ini ya sudah jam 4 sore. Terus Gracia walaupun di Semarang tapi asli Papua ini sudah jam 5 sore ya, Wita dan WIT gitu. Maka saya akhiri saja. Untuk kedepannya boleh bertanya lewat WA di grup gitu, pasti dijawab. Terus kemudian jangan lupa tugas diskusi juga dikerjakan. Terus saya akhiri, selamat beraktivitas yang lain. Terus kemudian salam sehat, selalu jaga kesehatan. Terus kemudian jangan lupa selalu belajar. Saya sangat appreciate ya terhadap Anda semua yang di luar IT, di luar teknologi informasi, tetapi Anda mau belajar tentang teknologi informasi. Karena memang ya sekarang eranya juga era teknologi informasi. Seperti itu. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama, saya Bapak. izin live ya.